Alangkah indahnya kalau hidup kita bisa dipenuhi oleh orang-orang di sekitar kita yang punya pola pikir, sifat, dan perilaku seperti yang kita mau. Ya, tentu saja kita semua tahu kalau itu mustahil. Tapi, bagaimana kalau ternyata ada sebuah cara yang bisa membantu kita dalam menciptakan sebuah keajaiban untuk merubah orang-orang di sekitar kita? Ya, tentunya kalau cara ini ada, akan sangat membantu meringankan beban hidup kita. Penasaran seperti apa caranya? Yuk, simak video ini. Hai good people, kita ketemu lagi. Ya, sesuai dengan judulnya, saya percaya teman-teman pasti udah nggak sabar. Kira-kira cara jitu apa nih untuk kita bisa merubah sifat dari orang-orang di sekitar kita? Nah, biasanya sih yang nunggu teknik seperti ini adalah orang-orang yang sudah punya pasangan atau orang-orang yang sudah punya anak. Biasanya sih begitu. Ya, kalau dari pasangan, udah pasti. Gimana caranya? Saya belajar sebuah cara jitu ini untuk merubah sifat menyebalkan dari pasangan saya. Entah yang masih pacaran ataupun yang sudah menikah. Dan termasuk juga bagi para orang tua. Yang gimana caranya nih, saya bisa merubah sifat anak saya agar mereka mau menuruti semua perkataan saya dan tentunya tidak menjadi anak yang membangkang. Betul apa betul? Biasanya sih orang-orang seperti ini yang selalu mencari gimana caranya untuk merubah orang. Sayangnya, video ini hanyalah sebuah clickbait, teman-teman. Jadi, percuma kalian menunggu karena saya tidak akan membagikan tips gitu cara merubah sifat orang. Nggak akan ada. Ya, kalian mau cari sampai ke ujung dunia sekalipun, kalian tidak akan pernah bertemu dengan orang-orang yang punya kemampuan untuk merubah sifat seseorang seperti yang dia mau. Karena kenapa? Kalau dia bisa lakukan itu, otomatis dia sudah pasti jadi penguasa dunia. Simple, dia bisa mengendalikan semua orang seperti yang dia mau, artinya dia cepat lambat akan jadi presiden di atas segala presiden. Widih, keren nggak? Ya, tapi karena nggak ada, makanya nggak ada. Nggak ada orang-orang yang bisa jadi presiden di atas segala presiden. Karena nggak bisa. Merubah sifat orang itu nggak bisa. Sesimpel kalau saya mengeluarkan kalimat seperti ini. Bahkan Tuhan pun tidak bisa merubah sifat manusia. Ingat, Tuhan aja nggak bisa. Apalagi kita. Saya bagikan dua kisah nyata yang nantinya akan menjadi acuan pembelajaran kita. Apakah benar sulit bagi kita untuk merubah sifat asli seseorang? Kisah nyata yang pertama adalah tentang seorang anak yang sudah menyelesaikan perkuliahannya tapi masih sibuk bermain game. Ya, tentunya di masa itu sudah banyak sekali teguran masuk baginya untuk mulai mencari uang. Suatu ketika, sang ibu jatuh sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Di sana, dia hanya bisa menangis karena dia sadar dia tidak bisa memberikan peran apapun, baik tenaga maupun uang untuk biaya rumah sakit. Dan di depan matanya, dia hanya bisa mengandalkan 3 kakak perempuannya yang notabene juga hanya bisa mengandalkan uang bulanan dari sang suami untuk perawatan atau biaya rumah sakit sang ibu. Di tengah perawatan tersebut, banyak sekali orang yang mulai menegur sang anak atau si cowok ini untuk mulai mencari uang. Dan alhasil, sang ibu pun sembuh dan pulang ke rumah. Ya, tanpa saya harus menjelaskan, saya percaya teman-teman pasti sudah bisa menebak apa yang terjadi. Ya, sang anak tidak ada perubahan dan dia kembali bermain game seperti biasanya, seakan tidak pernah terjadi masalah apapun. Contoh kasus yang kedua, ini masih berkaitan dengan kisah nyata. Ya, saya punya teman inisialnya katakanlah A. Ya, si A ini saya kenal betul, di mana sebelum pandemi itu dia punya 4-5 teman dekat di dalam hidupnya. Menariknya adalah, tepatnya 2022 kemarin, si A ini datang cerita ke saya tentang permasalahan hidupnya. Dan di sana saya menemui informasi bahwa ternyata dia sudah tidak berteman lagi dengan 4-5 orang ini. Dan di sela waktu yang ada, saya coba cari tahu, ya, karena saya manusia normal, saya kepo. Ya, jadi saya cari tahu. Saya ketemu dengan 4-5 orang ini, dan saya mendapati bahwa ternyata komentar mereka sama. Si A ini, teman saya ini, adalah orang yang sangat egois. Ya, untungnya dari dulu saya udah sadar duluan, jadi saya memilih untuk tidak menjadi teman dekatnya. Sayangnya adalah 4-5 orang ini dulunya nggak sadar. Baru sadar ketika pandemi kemarin. Nah, ketika si A ini cerita dengan saya, dia cerita tentang bahwa 4-5 orang ini memang menjauhi dia. Bahkan menariknya adalah sekarang bermusuhan. Dan di saat yang bersamaan, ternyata dia sedang mengalami krisis ekonomi dan krisis bisnisnya. Bisnisnya sedang jatuh terpuruk parah. Yang gilanya adalah, ternyata itu tidak membuat dia sadar. Krisis ekonomi, krisis bisnis, krisis pertemanan, itu tidak membuat dia sadar. Dan dari cara dia bercerita dengan saya, ternyata dia masih menyalahkan 4-5 teman dekatnya ini. Mantan teman dekatnya. Dia masih sibuk menyalahkan mereka. Artinya apa? Yang saya katakan tadi,
Mau sehebat apapun saya dalam memberikan saran ataupun nasihat kepada teman saya ini, percayalah, dia tidak akan berubah. Karena setelah saya lakukan, ya, dia masih menyalahkan orang lain. Itulah bukti bahwa kita tidak bisa merubah sifat orang lain. Dari dua cerita tadi saja, kita bisa mendapati bahwa masalah yang mereka alami sebenarnya masalahnya sudah cukup berat. Tapi itu saja tidak cukup untuk membuat mereka sadar untuk mau merubah sifat dan perilakunya. Tapi, saya tidak ingin meninggalkan teman-teman di video ini tanpa mendapatkan wawasan atau nilai yang baru. Oleh karena itu, saya akan membagikan beberapa poin yang saya rasa akan cukup berguna bagi teman-teman di masa mendatang. Hal pertama yang bisa kalian lakukan adalah dengan mengubah sebuah kalimat. Yang awalnya saya ingin merubah orang lain menjadi pribadi lebih baik, diubah menjadi saya ingin bantu orang lain menjadi pribadi lebih baik. Mungkin terdengarnya hanya permainan kata-kata. Tapi percayalah teman, secara efek psikologi itu nyata. Yang dimana kalau kita ingin merubah orang lain, efek psikologi yang pertama adalah tanpa sadar kita memaksa orang lain dan menjadikan itu sebuah keharusan bagi dia untuk berubah. Dan kalau di tengah jalan ternyata orang tersebut tidak berubah seperti apa yang kita mau, efek psikologi yang kedua muncul, yaitu kita akan mudah marah, stres, kecewa, dan lainnya. Karena kita berharap sesuatu dari mereka. Akan beda ceritanya kalau dari sejak awal kita niatnya bantu. Yang artinya jika di tengah jalan mereka tidak mengalami perubahan seperti yang kita inginkan, maka perasaan marah, kesal, stres, dan lain sebagainya itu tidak akan muncul di dalam diri kita. Karena dari awal kita hanya ingin bantu. Terlepas dari mereka berubah atau tidak, itu adalah pilihan hidup mereka. Gampang kan? Oke, lanjut berikutnya. Kalau tadi tentang mindsetnya, sekarang adalah tentang caranya. Bagaimana caranya kita bisa membantu orang lain menjadi pribadi yang lebih baik. Saran saya yang pertama adalah kalian stop di bagian ini, yaitu cukup memberikan masukan, teguran, ataupun saran. Karena biasanya orang-orang seperti kita yang awalnya niat baik, biasanya berujung menjadi pihak yang dirugikan. Karena itu saran saya stop di sana. Yang kedua, yaitu fokuslah mengubah diri kalian sendiri daripada mengubah orang lain. Mungkin di sini kalian akan sedikit bingung. Oleh karena itu, izinkan saya memberikan kalian sebuah cerita untuk memudahkan kalian dalam pemahaman poin nomor 2 ini. Berikut ceritanya. Di sebuah pedesaan, tinggallah sebuah keluarga kecil, di mana terdiri dari seorang suami, seorang istri, dan seorang mertua. Nah, fokusnya di sini adalah mertua perempuan dan menantu perempuan. Oke? Nah, singkat cerita, sang menantu sudah tidak tahan lagi dengan sang mertua, karena sang mertua cenderung suka memarahi dan menghina dirinya di depan orang lain, baik tetangga, saudara, dan lainnya. Kemudian sang menantu pun tidak tahan lagi dan dia pergilah ke seorang dukun untuk meminta ramuan racun. Nah, sang dukun pun membuatkan ramuan racun tersebut dan mengatakan kepada sang menantu ini, dia hanya boleh mengambil atau membeli ramuan racun ini dengan satu syarat, yaitu dia wajib memperlakukan sang mertua dengan sebaik-baiknya. Tujuannya agar sang mertua tidak curiga bahwa apa yang diberikan ini adalah racun. Karena akan menjadi aneh kalau sang menantu tiba-tiba jadi baik dan sering memberikan minuman kepadanya. Oleh karena itu, dia diwajibkan memperlakukan mertuanya dengan sebaik-baiknya, layaknya ibu sendiri. Alhasil, tanpa disadari, ternyata perlakuan dari sang menantu itu juga membuat perubahan di dalam diri mertuanya. Mertuanya menjadi orang yang sangat menyayangi menantunya seperti anaknya sendiri, dan ketika keluar dari rumah, sang mertua tidak ragu untuk membangga-banggakan sang menantu di depan teman-teman dan saudaranya. Alhasil, sang menantu pun mulai muncul perasaan bahwa dia tidak menginginkan lagi kematian dari sang mertua. Kembalilah dia ke sang dukun dan meminta penangkal racunnya. Katanya begini, Pak Dukun, tolong berikan saya penangkal racunnya, karena saya tidak ingin kematian mertua saya. Karena ada yang aneh, mertua saya tiba-tiba jadi baik dengan saya. Dia tidak menyayangi saya seperti dia menyayangi anaknya. Bahkan, dia lebih menyayangi saya daripada menyayangi anak laki-lakinya. Kemudian, sang dukun pun tersenyum dan berkata, "Wahai ibu, dari sejak awal saya tidak pernah memberikan Anda racun untuk mertua. Yang saya berikan kepada Anda adalah obat untuk kesehatan sang mertua. Apakah kamu sadar bahwa perubahan dari sang mertua adalah efek dari perbuatan baikmu kepada sang mertua? Kamu memperlakukan dia seperti ibu kandungmu dan tanpa sadar, sang mertua pun akan memperlakukanmu seperti anak kandungnya sendiri." Lalu, apa makna yang kita bisa ambil dari cerita ini? Maknanya adalah berusahalah untuk mengubah dirimu lebih dulu sebelum berkeinginan untuk mengubah orang lain. Karena biasanya tanpa sadar, perlakuan orang lain ke kita itu dipicu oleh perlakuan kita kepada mereka. Contohnya, suami istri. Biasanya suami menjadi lebih kasar karena istrinya
sering kali bertindak atau berkata kasar kepada sang suami. Alhasil, suami pun tanpa sadar membalas hal tersebut kepada sang istri, ataupun sebaliknya. Jadi, apa kesimpulannya? Apakah kita bisa merubah sifat orang lain? Jawabannya tidak. Tapi setidaknya kita bisa membantu orang lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang kedua, ingat ini yang paling penting. Ubah dirimu sebelum kalian menuntut orang lain untuk berubah sesuai apa yang kalian inginkan. Sesimpel itu. Nah, caranya gimana untuk mengubah diri kalian? Ingat, lakukan introspeksi dengan cara gunakan afirmasi negatif seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya di sini. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam good people.